Hai semuanya, saya Budi dan selamat datang di video saya kali ini. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya mengenai pengiriman uang dari Korea ke Indonesia. Video ini dibuat berdasarkan pengalaman saya pribadi, gimana cara mengirim uang dari Korea ke Indonesia. Buat kalian yang masih pada bingung, ya pokoknya tonton terus video ini sampai selesai, oke? Ada banyak sekali cara untuk melakukan pengiriman uang dari Korea ke kampung halaman kita. Cara yang pertama, kalian bisa menggunakan transfer antar bank ya, dari Korea ke Indonesia menggunakan IC1. Kalian bisa mengirim uang dari Korea ke Indonesia menggunakan rekening yang biasa kalian gunakan pada saat kalian menerima gaji. Tapi hal ini memerlukan yang namanya IC1 atau penyalur antar rekening dari Korea ke Indonesia. Tanpa adanya IC1, kalian tidak bisa mengirim uang dari Korea ke Indonesia langsung. Jadi kalian memerlukan yang namanya IC1. Oke, jadi di sini saya sudah ada beberapa rekening ya. Ini contoh dari rekening Hana Bank. Nah, yang ini rekening Hana Bank yang saya bikin waktu di Indonesia ya. Terus juga ada rekening Hana Bank yang saya bikin di Korea ya. Nah, kalau kalian kirim uang dari rekening yang ada di Korea langsung ke rekening yang ada di Indonesia, itu nggak bisa. Jadi kalian memerlukan yang namanya IC1. Nah, IC1 itu seperti ini. Sama seperti buku tabungannya. Jadi ini buku tabungan khusus nih. Songgem Jeonyong Tongjang. Jadi buku rekening khusus buat transfer gitu kan. Nah, makanya kalian memerlukan yang namanya IC1 ini ya. IC1 ini fungsinya ya buat penyalur antara rekening yang di Korea dan rekening yang di Indonesia ya. Jadi kalian memerlukan yang namanya IC1 ini. Lamanya pengiriman uang itu tergantung bank yang kalian gunakan. Contohnya kan di sini ada Hana Bank ya, Hana Bank yang dari Korea ke Indonesia. Lamanya pengiriman menggunakan IC1 ya dari Hana Bank itu kurang lebih 2 hari. Kalau hari libur pun seperti hari Minggu dan hari Raya Idul Fitri ya, pokoknya tanggal merah lah, itu nggak bisa menerima uang. Rekening kalian yang ada di Indonesia itu nggak bisa menerima uang. Padahal yang dari Korea itu sudah transfer ke Indonesianya, tapi belum sampai ke rekening kalian. Dan untuk biaya transfernya menggunakan IC1 dari Hana Bank ini, itu di Korea dipotong 5.000 won, dan pada saat udah nyampe di Indonesia nanti dipotong lagi kurang lebih 45.000 ya, 45.000 rupiah dari Hana Bank Indonesianya. Jadi 2 kali potong. Ini sih berdasarkan pengalaman saya pribadi menggunakan Hana Bank. Pokoknya 2 hari lah nyampenya. Terus juga biaya transfernya di sini dipotong 5.000 dan di Indonesianya nanti dipotong lagi 45.000 gitu. Dan contoh bank berikutnya ada Bank Wuri Saudara ya. Ini juga menggunakan IC1. Karena saya nggak menggunakan Bank Wuri ini, jadi saya nggak bikin IC1 nya. Kenapa saya bikin ini? Waktu prelim itu kan disuruh buka rekening gitu kan. Pokoknya disuruh buka rekening aja gitu. Masalah dipakai atau enggaknya itu urusan kalian pada saat di Korea nanti gitu. Jadi akhirnya saya mutusin nggak menggunakan Bank Wuri ini dan juga nggak membuat IC1 nya karena udah ada Hana Bank itu. Bank Wuri ini berbeda dengan Hana Bank. Kata teman saya yang menggunakan Bank Wuri ini, itu pengirimannya cepat, cuma 5 menit lah itu udah nyampe ke Indonesia. Sedangkan untuk biaya transfernya itu dipotong 5.000 di Korea, sama seperti Bank Hana. Terus pas udah sampai di Indonesia nanti dipotong lagi kurang lebih 120.000. Jadi agak mahal ya dari Hana Bank ini. Ya samalah 2 kali potong di Korea dan di Indonesianya. Jadi 2 bank ini sering digunakan para TKI Korea untuk transfer uang ke Indonesia ya, antara Hana Bank sama Bank Wuri ini.
Kalau cara yang pertama menggunakan IC1, cara yang kedua ini menggunakan aplikasi pihak ketiga. Ada banyak sekali aplikasi pihak ketiga untuk pengiriman uang ke luar negeri. Jadi bukan hanya buat Indonesia saja. Contoh aplikasi pihak ketiga itu seperti Senbe, Hanpas, GME, S9Pay, dan masih banyak aplikasi yang lainnya. Pokoknya aplikasi pihak ketiga ini dijamin aman karena sudah mendapatkan sertifikat dari negara Koreanya sendiri. Jadi kalian tinggal pilih aplikasi yang ingin digunakan untuk mengirim uang kalian ke kampung halaman. Lamanya pengiriman menggunakan aplikasi pihak ketiga ini cuma 5 menit kok, dari Korea ke Indonesia. Bahkan di hari libur pun seperti hari Minggu dan tanggal merah, uang masih bisa dapat diterima di rekening Indonesia kalian. Dan biaya transfernya itu cuma dipotong sekali di Koreanya, cuman 5.000 won. Oke, jadi di sini saya mau nyontohin cara kirim uang dari Korea ke Indonesia. Di sini saya menggunakan aplikasi GME. Aplikasi ini sering saya gunakan ya pada saat saya mengirim uang dari Korea ke Indonesia. Pokoknya sebelum kalian kirim uang ke Indonesia, kalian harus lihat nilai tukar hari ini dulu. Nah, di sini ada tulisan nilai tukar saat ini 12, berapa gitu kan. Pokoknya kalau nilai tukarnya di bawah 12 itu menurut saya jangan dikirim dulu uang kalian. Kalau sudah melewati 12 itu udah lumayan lah. Apalagi kalau nilai tukarnya 13, berapa gitu kan. Itu udah tinggi banget. Jadi segera dikirim lah, itu lumayan. Nah, sekarang saya mau transfer uang. Ya, di sini ada kirim uang. Nah, karena saya sudah daftar, di sini udah ada data-data saya. Saya tinggal klik aja gini. Untuk cara pembayarannya saya menggunakan rekening yang biasa saya terima gaji. Di sini udah tercantum ya, tinggal klik aja. Selanjutnya kalian tinggal ketik ya jumlah uang yang akan kalian kirim. Contohnya 2 juta won. Terus kalian tinggal hitung. Pokoknya kalian tinggal mengikuti langkah-langkahnya ya. Kalau uang sudah dikirim, kalian tinggal tunggu kurang lebih 5 menit lah. Itu uang sudah sampai ke Indonesia. Nah, jadi gitu. Kalau saya kirim uang dari Korea ke Indonesia, itu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Buat kalian yang pengen kirim uang dari Korea ke Indonesia, saya saranin menggunakan aplikasi pihak ketiga ini. Karena biayanya yang murah, cuma dipotong 5.000 di Koreanya. Terus juga cepet nyampenya ya. Dan di hari libur pun, itu kalian masih bisa menerima uang di rekening yang ada di Indonesianya. Kalau kalian menggunakan IC1, itu repot ngurusnya. Kalian harus ke bank gitu kan, kayak buka rekening lagi gitu. Pokoknya saya pernah ngalamin lah menggunakan IC1 tuh repot. Terus juga lama nyampenya. Kurang lebih 2 hari itu baru nyampe di Indonesia. Dan kalau hari libur pun uangnya masih tertahan di Hana banknya, bukan di rekening saya pribadi gitu. Sedangkan kalau kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga ini, kalian tinggal duduk di asrama ya, tinggal kirim uang dari HP-nya. Kalau kalian mau menggunakan aplikasi pihak ketiga ini, kalian harus bandingin ya nilai tukar antara aplikasi yang A dan aplikasi yang B gitu. Setiap aplikasi itu berbeda nilai tukarnya, karena kan saingan gitu. Sebelum kalian kirim uang ke Indonesia, pastikan kalian lihat nilai tukar saat ini. Karena nilai tukar yang semakin tinggi itu semakin bagus. Terus juga semakin untung buat kalian. Kalau nilai tukarnya masih rendah, saya saranin itu jangan dikirim dulu. Tunggu beberapa bulan, pasti nilai tukarnya bakal naik kok. Jangan kirim uang lewat orang yang kalian tidak kenal. Banyak sekali orang yang kena tipu gitu. Pokoknya hati-hatilah pada saat kalian kirim uang ke Indonesia. Kalau kalian menggunakan aplikasi pihak ketiga ini, dan ketika ada masalah, kalian itu bisa hubungi customer service-nya. Atau kalian bisa pergi langsung ke kantor cabang terdekatnya di wilayah kalian sendiri. Pokoknya masih ada yang bisa ditangani lah kalau ada masalah di penggunaan aplikasi pihak ketiga ini. Jadi itu saja tips dan saran dari saya. Pokoknya hati-hati ya kalau kalian mau kirim uang ke Indonesia.
Jangan sampai uang yang kita kirim itu hilang di bawah orang yang nggak bertanggung jawab. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe channelnya Nyong Wagu. Jangan lupa tekan tombol like dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.